Oke, mohon maaf ini ya, saya baru bisa join. Baik, Ibu. Sebelumnya izin bertanya, Bu, apa PowerPoint-nya sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, Bu. Ini mau dimulai sekarang atau bagaimana, Mbak? Atau sudah mulai? Sebenarnya belum mulai sih, Bu. Oh, belum mulai. Iya, Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Technical Meeting Lomba Isai Parasut 2022. Yang kami hormati para Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Isai Ilmiah 2022, kepada Ibu Masita Wulandari Surya Putri, MSc Apoteker, dan kepada Bapak Dr. Rerum Naturalium Technicarum Apoteker Henry Wasito, MSc, dan kepada Ibu Lasmi Maharani, Eskom Apoteker, MSc, yang tidak dapat hadir karena ada kendala. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Meli Solensari Siombing, yang akan membawa acara technical meeting kali ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke acara pemaparan materi, yang dimana nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab. Langsung saja kepada Mbak Vela, saya persilakan untuk pemaparan materinya. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Vela dari salah satu penanggung jawab Lomba Esai Ilmiah Parasut 2022. Di sini saya izin untuk memaparkan materi untuk TM kali ini. Untuk yang akan dibahas adalah tema dan subtema, kemudian jadwal kegiatan, kepesertaan, mekanisme lomba, penjurian, parameter penilaian, pengisian form penilaian, dan juga rundown acara. Next. Untuk tema esai ilmiah kali ini adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan atensi mengenai swamedikasi. Lalu ada 4 subtema, yaitu yang pertama, optimalisasi media sosial dalam publisitas edukasi mengenai swamedikasi. Kemudian ada kontribusi mahasiswa dalam pengenalan swamedikasi kepada masyarakat. Kemudian inovasi swamedikasi di era Society 5.0. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antar mahasiswa kesehatan dalam pelaksanaan swamedikasi di tengah masyarakat. Next. Selanjutnya ini merupakan jadwal kegiatan 2022. Yang pertama ada pendaftaran untuk gelombang 1 dimulai pada tanggal 16 Juli sampai 15 Agustus. Kemudian ada pendaftaran gelombang 2, lalu pengumpulan karya. Kemudian ada penjurian babak penyelesaian esai ilmiah yang dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 30 September 2022. Kemudian ada pengumuman lulus babak penyisihan pada tanggal 7 Oktober 2022. Lalu ada TM peserta lolos babak final pada tanggal 8 Oktober 2022. Dan kemudian ada babak final yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2022. Dan yang terakhir adalah webinar nasional dan pengumuman juara pada tanggal 29 Oktober 2022. Kemudian selanjutnya ada kepesertaan. Peserta lomba esai ilmiah merupakan mahasiswa atau mahasiswa aktif yang menempuh program D3 atau S1 di jurusan atau program studi kesehatan PTN maupun PTS di Indonesia. Peserta lomba esai ilmiah ini merupakan perorangan atau tim dengan maksimal anggota sebanyak 2 orang. Kemudian setiap perguruan tinggi dapat mengirimkan lebih dari 1 peserta tanpa ada batas maksimal. Next. Untuk mekanisme perlombaan esai ilmiah sendiri terdapat 2 babak, yaitu babak penyisihan dan juga babak final. Untuk babak penyisihan akan dilaksanakan dengan penjurian hasil esai yang telah dikirimkan oleh peserta. Kemudian nanti akan dipilih 6 karya dengan nilai tertinggi untuk melaju ke babak final.
Selanjutnya untuk babak final akan dilaksanakan secara tatap muka via Zoom Call Meeting, lalu terdiri dari sesi penyajian presentasi selama 8 menit dan sesi tanya jawabnya selama 10 menit. Lalu pemenang esai ilmiah juara 1, 2, dan 3 akan ditentukan berdasarkan hasil akumulasi penilaian dari juri. Selanjutnya ada penjurian. Juri esai ilmiah ini terdiri dari 3 orang yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi kesehatan yang berkompeten di bidangnya. Juara 1, 2, dan 3 akan ditentukan oleh juri dengan penilaian akhir untuk penentuan juara adalah 60% dari hasil babak penyisihan dan 40% dari hasil nilai babak final. Untuk penentuan juaranya, apabila terdapat peserta dengan jumlah nilai akhir yang sama, akan diambil peserta yang memiliki nilai pada babak penyisihan yang lebih tinggi. Dan keputusan juri bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu-gugat. Next. Di sini ada parameter penilaian. Yang pertama, parameter penilaian untuk babak penyisihan. Babak penyisihan ini terdiri dari 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah kesesuaian tema dengan uraian, topik sesuai dengan tema, serta subtema esai ilmiah yang telah ditentukan. Lalu kesesuaian ini dapat dilihat dari judul serta isi dari esai. Untuk interval skornya yaitu 1 sampai 10. Aspek penilaian yang kedua adalah ketajaman analisis permasalahan. Dengan uraian yang pertama, kemampuan dalam menghubungkan masalah, teori, dan data yang relevan. Ini memiliki interval skor 1 sampai 15. Lalu untuk uraian yang kedua, kesesuaian penyelesaian masalah disertai dengan argumentasi ilmiah dengan interval skornya 1 sampai 15. Dan yang terakhir, penyajian gagasan yang inovatif dengan kemampuan dalam eksplorasi tema dengan bahasa akademik dengan interval skornya 1 sampai 30. Next. Lalu untuk aspek penilaian yang ketiga adalah sistematika penulisan. Dengan 3 uraian diantaranya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Lalu kesesuaian dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan, kerapian ketik, dan juga tipografi. Lalu penggunaan daftar referensi yang terpercaya. Ini memiliki interval skor 1 hingga 15. Lalu aspek penilaian yang keempat adalah manfaat dan urgensi permasalahan, dengan uraian pentingnya masalah yang diangkat dan kebermanfaatan gagasan yang dibuat untuk masyarakat, dengan interval skornya 1 sampai 15, sehingga total skor yang dapat diperoleh oleh peserta adalah 100. Nilai dari babak penyisihan ini adalah 60% dari total nilai akhir. Next. Untuk selanjutnya adalah parameter penilaian untuk babak final. Terdiri dari 2 aspek penilaian, yaitu penyajian presentasi dan tanya jawab. Untuk uraian penyajian presentasi, diantaranya adalah penggunaan tutur bahasa yang baik dan benar, lalu sikap selama penyampaian presentasi, dan juga ketepatan waktu. Untuk interval skornya 1 sampai 40. Untuk aspek penilaian yang kedua, ada tanya jawab, dengan uraian ketepatan jawaban, yang menunjukkan tingkat pemahaman gagasan dari peserta terhadap esai yang telah dibuat, lalu kemampuan dalam menguasai diri dalam menanggapi pertanyaan Dewan Juri, dengan interval skornya 1 sampai 60. Jadi skor yang dapat diperoleh oleh peserta adalah 100. Nilai pada babak final ini 40% dari nilai akhir. Next. Selanjutnya adalah pengisian form penilaian. Form penilaian itu nanti akan disediakan oleh panitia menggunakan Google Docs, sehingga juri hanya mengisi angka sesuai dengan interval nilai yang telah tersedia. Kemudian form penilaian akan direkap oleh panitia dengan menggunakan Google Sheet untuk mempermudah perhitungan nilai. Next. Yang terakhir ada rundown acara. Untuk acara babak final dimulai pada pukul 9.30 hingga 9.35. Dengan pengecekan kehadiran peserta pembukaan babak final, lalu presentasi untuk waktu presentasi yaitu 20 menit dengan rincian 2 menit untuk persiapan, 8 menit untuk presentasi, dan 10 menit untuk tanya jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk presentasi peserta nomor urut 2 dan nomor urut 3, lalu akan ada waktu istirahat selama 5 menit, yaitu pada pukul 10.50 hingga 10.55. Next. Lalu akan dilanjutkan dengan presentasi peserta pada nomor
nomor urut 4 pada pukul 10.55 hingga 11.15. Kemudian presentasi peserta nomor urut 5, presentasi peserta nomor urut 6, dan diakhiri dengan penutupan babak final esai ilmiah dan sesi foto bersama pada pukul 11.55 hingga 12.05. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya langsung saja ke sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bu Dewan Juri yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, baik. Ini langsung gimana? Mau diskusi? Iya Bu, langsung diskusi tanya jawab. Diskusi tanya jawab. Artinya diskusi tentang tadi ya, yang dipaparkan ya. Iya Bu. Oke, baik. Ini mungkin saya mulai saja ya Mbak ya, karena saya juga ada rapat akreditasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak presenternya ya tadi ya, sudah mempresentasikan. Saya minta tolong dibukakan lagi tadi di slide penilaian ya. Slide penilaian di bagian, sebentar. Next, ya next. Nah, penggunaan daftar referensi terpercaya. Ini apakah juga harus menggunakan apa namanya reference method ya, seperti Zotero ataupun Mendeley gitu. Kemudian referensi itu kan penulisannya banyak versinya ya. Itu mau pakai versi yang mana gitu. Itu harus dipastikan dari panitia gitu. Jadi seragam. Gitu ya. Kemudian untuk referensinya ini masukkan saja menggunakan referensi yang terbaru, artinya kalau jurnal ya 10 tahun terakhir gitu ya. Jangan sampai ada peserta yang menggunakan referensi misal tahun 2009 gitu. Tahun 2010. Itu kan sudah old sekali ya. Jadi diberi rentang waktu artinya tahun berapa yang boleh digunakan referensinya itu. Ya. Kemudian kalau masalah sistematika penulisan, typo gitu ya, itu sudah ditentukan belum Times New Roman, terus space-nya berapa, font-nya berapa, sudah atau belum? Baik Ibu, izin menjawab. Untuk Halo Mbak. untuk penggunaan. Baik Bu, maaf, apakah suara saya terdengar? Oke, sudah, silakan. Baik, izin menjawab. Untuk formatnya sendiri sudah kami tentukan. Kemudian dari jenis huruf, ukuran, spasi, batas pengetikan, dan ukuran kertas. Lalu untuk daftar referensinya juga sudah ditentukan Ibu, menggunakan Harvard Style. Lalu digunakan referensi itu maksimal 10 tahun ke belakang dengan sumber yang terpercaya, lalu tidak diperkenankan untuk menggunakan sumber seperti Blogspot, lalu WordPress, dan Wikipedia. Oke, berarti sudah ada ya. Baik, kemudian bagian presentasi kalau nggak salah ya. Presentasi, nah ini dia. Penyajian presentasi ini kalau menurut saya, aspek penilaiannya itu termasuk dalam pembuatan PPT-nya ya. Jadi kalau misalkan PPT-nya terlalu banyak tulisan, itu akan mengurangi skor gitu. Jadi peserta itu diminta untuk membuat presentasi PowerPoint-nya itu yang menarik gitu. Jadi jangan terlalu banyak tulisan gitu. Itu tampilan PPT-nya saya rasa perlu dinilai gitu.
Kemudian menguasai diri. Oke, slide sebelumnya coba Mbak. Slide sebelumnya. Kesesuaian tema, topik sesuai dengan tema serta subtema esai ilmiah yang telah ditentukan. Berarti topiknya tentang swamedikasi tadi ya, kalau nggak salah ya. Betul ya? Iya, Ibu. Oke, ya, next lagi. Next lagi. Ya, oke, next lagi. Form penilaiannya ya, Google Doc, boleh. Di next lagi. Oh, ini langsung rundown-nya. Untuk form penilaiannya sudah dibuat atau belum, Mbak, Google Docs-nya? Untuk form penilaiannya belum dibuat, Ibu. Oke, nanti kalau sudah dibuat, bisa di-share link ke email saya ya, Mbak ya. Baik, Ibu. Oke, next. Ini ada registrasi nggak, Mbak? Maksudnya pengecekan itu adalah registrasi ya? Registrasi peserta dan juri ya? Iya, Ibu, untuk memastikan ke-6 peserta yang lolos babak final dan juga juri sudah ada di ruangan. Baik, kalau begitu nanti kalimatnya mungkin diganti ya, pengecekan itu diganti registrasi aja ya, registrasi peserta dan juri. Oke, next. Ada 6 ya. Penutupan babak final itu sudah termasuk pengumuman siapa yang menang atau belum? Belum, Ibu, untuk pengumumannya bersama webinar nasional di acara yang berbeda nanti. Oke, baik ya. Next. Ya, baik. Saya rasa itu aja masukan dari saya ya, Mbak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Masita yang sudah meluangkan waktu dan ikut berpartisipasi dalam acara technical meeting kali ini. Semoga acara kedepannya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Baik, Ibu. Terima kasih.